Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Masyita Mardani dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas A, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal analisis framing yang berjudul Kekerasan Seksual di Mata Konde, atau analisis framing kekerasan seksual terhadap perempuan pada rubrik Perspektif Konde edisi November dan Desember 2018. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu framing dan analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas atau peristiwa individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis sendiri. Penelitian ini membahas analisis framing tentang kekerasan seksual terhadap perempuan edisi bulan November dan Desember 2018. Terlihat jelas era ini perkembangan komunikasi massa semakin cepat dan dapat diperoleh kapan saja. Hal ini menyebabkan arus masuknya berita-berita mainstream semakin tak terkendali. Konde hadir sebagai media alternatif yang mengkontribusikan realitas berita yang menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan, korban kekerasan seksual, dan kaum penyintas. Dalam membingkai berita, Konde menunjukkan keberpihakan pada perempuan untuk memberikan ruang ekspresi dengan kapasitasnya. Selain itu, Konde membingkai berita yang memberikan suguhan berita kepada pembaca bahwa korban kekerasan seksual harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya ada pendahuluan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tidak hanya kekerasan fisik saja yang dialami perempuan, tetapi kekerasan seksual pun turut dialami. Seperti yang telah dilansir pada website komnasperempuan.go.id, dalam 3 tahun terakhir, korban kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2015, yaitu ada 1.657 kasus, dan tahun 2016 yaitu 2.290 kasus, tahun 2017 yaitu 2.979 kasus, dan pada tahun 2018 kekerasan seksual meningkat sebesar 14%, tetapi tidak ada keterangan jumlah pasti keseluruhan kekerasan seksual pada tahun 2018. Sementara itu, menurut website resmi komnasperempuan.go.id, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual. Sementara kekerasan seksual tampil di media dengan 2 mata pisau.
Pada satu sisi, pemberitaan terkait kekerasan seksual ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Namun di sisi lain, mayoritas korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya saat diberitakan media. Dalam laporan analisa media, Komnas Perempuan bertajuk "Sejauh mana media telah memiliki perspektif korban kekerasan seksual". Riset ini memantau 9 media dan menemukan 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Jumlah ini merupakan 18% dari total 1.238 berita yang dirilis dari 9 media tersebut. Saat ini, sedikit media yang sadar mengenai isi pada berita kasus pelecehan seksual itu penting, dan artikel dibuat dapat dilihat dari berbagai sisi. Namun, tidak sedikit media yang memberikan dengan stigma korban sebagai pemicu kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari salah satu komponen pada berita, yaitu memperhatikan pemenuhan hak korban menurut Komnas Perempuan, yaitu faktor stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Dari 225 total berita, terdapat 41 berita yang menyebutkan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Selain itu, ada 24 berita bernada menghakimi korban dan 28 berita melanggengkan stereotip terhadap korban. Konde lahir sebagai media alternatif. Selanjutnya, ada objek dan pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang artikel Kita Bersama Agni. Kasus Agni menunjukkan masyarakat merespon baik keberanian korban mengupayakan keadilan bagi dirinya. Pada artikel dibuktikan terdapat statement perempuan Mahardika dalam oknum Instagramnya untuk Agni. Dalam tanda kutip, "Agni, kamu tidak sendiri. Agni telah memilih untuk jadi berani. Hal ini menepi segala rasa takut akan serangan-serangan balik bagi korban yang bersuara." Pada artikel ini, pesan yang disampaikan bersifat umum dan fakta. Adapun Konde menyampaikan pesan bersifat opini, ditunjukkan pada pembaca mahasiswa, pekerja, serta setiap perempuan yang telah dewasa. Sejumlah tagar lain juga mengajak untuk mengekspresikan dukungan untuk Agni. Instagram Pokja Buruh Perempuan memposting, tanda kutip, "Bagi yang tidak bisa mengikuti aksi dukungan terhadap Agni secara langsung, mari kita ekspresikan dukungan untuk Agni dan kawan-kawan dengan menggunakan hashtag Kita Agni melalui swafoto dengan poster, dengan harapan pembaca dapat turut berpartisipasi memberi dukungan." Artikel ini menunjukkan bahwa adanya karakteristik komunikasi massa karena pesan berupa fakta yang menjadikan ini sebuah ciri dari komunikasi massa, yaitu pesan bersifat umum, pesan yang bersifat terbuka yang ditunjukkan pada suatu kelompok. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa, atau opini. Pada sudut pandang Konde, artikel ini menunjukkan bahwa masih pada peristiwa yang dialami Agni, masyarakat diajak untuk memberikan dukungannya. Hal ini agar kasus yang dialami Agni tidak terulang lagi kepada Agni yang lain. Konde mengonsep artikelnya pada pandangan sangat perlu untuk masyarakat memberikan dukungan masif seperti pada dukungan Agni dan setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Konde dalam melakukan konstruksi artikelnya melihat sisi kepribadiannya kepada Agni sebagai korban. Artikel ini berkaitan pada teori konstruksi realitas merupakan konsep bagaimana menceritakan, mengonseptualisasikan peristiwa, suatu keadaan, dan sesuatu benda. Sementara setiap aktor sosial berperan dalam proses konstruksi realitas ini, termaksud pada media massa. Pembahasan selanjutnya ada artikel Tuti Tursilawati, pembelaan diri yang berujung eksekusi mati. Artikel ini menunjukkan pesan perspektif Konde yang
disampaikan kepada pembaca bahwa Tuti Tursilawati tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga korban dan mengalami percobaan pemerkosaan oleh majikannya. Hal ini agar pembaca semata tidak menyalahkan Tuti sebagai pelaku yang sepenuhnya salah, tetapi ada hal tersembunyi yang perlu diketahui pembaca. Dibuktikan pada pernyataan terhadap kasus Tuti ini, Anis Hidayah dari Migrant Care yang melakukan pendampingan hukum pada kasus Tuti menyatakan bahwa sistem hukum di Arab Saudi tidak memberikan ruang untuk pasal pembelaan diri, padahal Tuti sedang dalam melakukan pembelaan dirinya ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini membuktikan bahwa ada isi pesan yang perlu diketahui masyarakat terhadap kasus Tuti. Terlihat bahwa selain tidak diberi ruang untuk mengeluarkan pendapat dan membela dirinya, Tuti juga tidak mendapat perlindungan hukum. Pernyataan yang dapat membenarkan dirinya sepenuhnya tidak bersalah, ini menjadi sangat ironis karena Tuti selalu dalam kondisi tertekan. Dia mengalami percobaan, perkosaan, dan ancaman kekerasan dari majikannya, ujar Anis Hidayah dalam aksi bersama di Kabupaten Arab Saudi pada Jumat 2 November 2018 di Jakarta. Pesan yang disampaikan ini merupakan bentuk dari komunikasi massa. Komunikasi massa yang paling sederhana diungkapkan oleh Binder. Definisi komunikasi massa ialah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, atau mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people. Ini merupakan perbuatan keji yang sama sekali tidak memberikan ruang apapun untuk kemanusiaan. Terlihat jelas bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang mengalami percobaan pemerkosaan terjadi, bahkan hingga ke buruh migran. Tidak ada kejelasan payung hukum yang melindungi kaum buruh dari hukum Arab Saudi. Melihat kepribadian perspektif Konde pada Tuti yang menampilkan artikel berbeda dengan media mainstream, namun menggunakan media alternatif yang terbentuk dari realitas yang dibangun dan dikonstruksikan oleh media massa. Media alternatif merupakan media pilihan masyarakat untuk informasi yang akurat, benar, dan tidak memihak. Media ini diharapkan dapat melayani kelompok yang sesungguhnya mayoritas, tetapi termarginalisasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai media alternatif, salah satu hal yang tidak mudah untuk dapat dikenal dan mendapatkan pembaca. Tidak hanya itu saja, untuk dapat bertahan di tengah arus media mainstream tentu sangat sulit. Tidak sedikit di antaranya turut menggunakan dana pribadi. Media alternatif tidak melakukan pemberitaan hanya demi mendapatkan pembaca dan keuntungan komersial, tetapi untuk mampu memberikan suara kepada kaum minoritas, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Konde berdiri sebagai media alternatif yang setiap artikel mengupayai sudut pandang yang berbeda dengan media mainstream umumnya, seperti menentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya menentang kekerasan seksual. Jelas sekali pada pembahasan sebelumnya telah melibatkan ideologi Konde sebagai media alternatif. Gagasan atau sudut pandang Konde selama mengkontribusikan realitas membela kaum-kaum penyintas, korban kekerasan seksual yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru dipersalahkan. Disinilah media Konde memaparkan ideologi atas tekanan mayoritas kepada penyintas. Sebagai media alternatif, Konde membingkai artikel dengan melakukan konstruksi realitas media pada rubrik perspektif mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Artikel Konde dalam membingkai berita menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan penyintas. Perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang terpapar kasus victim blaming, media Konde berusaha memberikan ruang
kepada kaum perempuan, khususnya korban pelecehan seksual yang selama ini terpaksa bungkam. Demikian pembahasan tentang jurnal analisis framing yang berjudul Kekerasan Seksual di Mata Konde. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi